Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan segenap dewan juri serta peserta dai dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah kita terima dengan ucapan alhamdulillah. Salawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa obor kebenaran dan keterangan, yakni iman dan Islam. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, perkenankan saya, Muammar, menyampaikan sebuah tema yang berjudul Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimanapun Anda berada, di zaman ini banyak pemuda-pemudi mengaku cinta Nabi, tetapi pekerjaannya main game slot judi, Free Fire maupun PUBG. Mengaku cinta Nabi, tetapi jarang membaca sholawat. Mengaku cinta Nabi, tetapi jarang melakukan sunnah-sunnahnya. Sedangkan kita adalah umat yang akan haus pertolongan di padang mahsyar di saat yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Artinya, dan bumi yakni padang mahsyar menjadi terang benderang dengan keadilan Tuhanmu, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan masing-masing. Nabi-nabi, saksi-saksi dihadirkan, diberikan keputusan, di antara mereka tidak dirugikan. Quran surat Az-Zumrah ayat 96. Dan ini juga diceritakan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitabnya. Disitulah adalah awal mula terdapatnya suatu buruk ataupun baik. Semua manusia diuji akan tidak kuatnya siksa dosa yang mereka lakukan. Dengan bersamaan di waktu itu mereka mencari pertolongan syafaat Nabi yang diawali dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi apa alhasil semua para nabi di saat itu? Tidak ada yang dapat bisa menolong satupun di antara mereka. Lantas siapa yang akan memberi syafaat kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan, hanya beliaulah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau berjumpa kepada Allah, bersujud, memohon kepadanya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang diinginkan Rasulullah, yakni menyelesaikan ujian siksa di padang mahsyar tersebut. Subhanallah. Hanya kepada beliaulah kita meminta syafaat. Lalu bagaimana kita mendapatkan syafaat? Caranya adalah kita harus banyak membaca sholawat. Cinta akan rindu selalu kepadanya. Karena ada hadis mengatakan a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita itu antara diterima atau tidak diterima. Illa salati ala nabi bi Muhammad. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya banyak zaman sekarang para pemuda-pemudi datang ke majlisan solawatan, joget-jogetan, diterima atau tidak diterima? Diterima. Datang ke majlisan solawatan, pegang rokokan, diterima apa tidak diterima? Diterima. Semua amal bentuk solawat yang kita baca pasti diterima oleh Allah, apalagi betul. Maka dari itu para hadirin dimanapun Anda berada, memperbanyaklah membaca solawat. Dengan membaca solawat, hati pun menjadi tenang, fikiran pun menjadi ringan, masalah pun kan berkurang. Dan insyaallah akan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dai bukan puisi, ini ceramah bukan pidato. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.